Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Fajar Sahiba, NPN 201010031. Saya dari kelas O. Hormat saya kepada Ibu Raja Febrina Andarina Zahar Nika SHMH selaku dosen pembimbing dalam pembuatan makalah antropologi budaya ini. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat yang berjudul Makhluk Manusia. Dalam pembahasannya, saya akan menjelaskan A. Makhluk manusia di antara makhluk-makhluk lain. Dipandang dari sudut biologi, manusia hanya merupakan satu jenis makhluk di antara lebih dari sejuta jenis makhluk lain yang pernah atau masih menduduki alam dunia ini. Pada pertengahan abad ke-19, para ahli biologi, di antaranya yang terkenal adalah Charles Darwin, mengumumkan teori mereka tentang proses evolusi biologi. Menurut teori itu, bentuk hidup tertua di muka bumi ini terdiri dari makhluk-makhluk satu sel yang sangat sederhana seperti protozoa. Dalam jangka waktu beratus-ratus juta tahun lamanya, timbul dan berkembang bentuk-bentuk hidup berupa makhluk-makhluk dan organisme yang makin lama makin kompleks. Dan dalam waktu terakhir ini telah berkembang atau berevolusi makhluk-makhluk seperti kera dan manusia. Dalam proses evolusi biologi yang telah berlangsung sangat lama, banyak bentuk makhluk yang sederhana hilang dan punah dari muka bumi ini. Akan tetapi, banyak juga yang dapat bertahan macamnya dan hidup sampai sekarang. Sedangkan bentuk-bentuk makhluk baru yang bercabang dari bentuk-bentuk yang lama itu menjadi sekian banyaknya, hingga jumlah jenis makhluk yang sekarang menduduki bumi kita ini hampir mendekati angka 1 juta. Untuk mengetahui ragam jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, para ahli biologi telah membuat suatu sistem klasifikasi semua makhluk yang telah mendapat tempat sewajarnya berdasarkan atas morfologi dan organismenya. Sama halnya dengan beribu-ribu macam makhluk lain, manusia juga menyusui keturunannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam kelas mamalia ini terdapat satu subgolongan atau suku, yaitu suku primata. Dalam suku ini, semua jenis kera mulai dari yang kecil sebesar tupai seperti tarsi sampai pada kera-kera besar seperti gorila dikelaskan menjadi satu dengan manusia. Memang sebelum zaman Darwin, para ahli biologi telah lama mengobservasi banyaknya persamaan ciri-ciri antara organ kera dan manusia. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang B. Evolusi ciri-ciri biologi. Yang pertama, sumber ciri-ciri organisme fisik. Dalam proses evolusi itu, bentuk-bentuk makhluk yang baru timbul sebagai proses percabangan dari bentuk-bentuk makhluk yang lebih tua. Dalam proses tersebut, ciri-ciri biologi yang baru berwujud pada organisme suatu makhluk tertentu, menyebabkan terjadinya bentuk yang agak berbeda dari bentuk organisme induk yang lama. Bentuk baru tadi terus berubah dan dalam jangka waktu yang cukup lama, perbedaan bentuk tersebut semakin besar. Di manakah letak sumber dari ciri-ciri biologi yang menyebabkan berbagai ciri organisme lahir dan bagaimanakah ciri-ciri biologi itu dapat berubah? Menurut para ahli biologi, ciri-ciri biologi itu termaktub di dalam gen, atau dalam bahasa Inggris disebut gene. Organisme dari semua makhluk di dunia, tidak hanya makhluk satu sel tetapi juga kera dan manusia yang jumlah selnya sampai 10 triliun. Banyaknya bentuk serta macam dari ke-10 sel itu berbeda menurut fungsi dan tugasnya masing-masing dalam organ. Meskipun begitu, setiap sel mempunyai inti yang sama. Setiap inti sel manusia misalnya terdiri dari 46 bagian berupa ulat-ulat kecil yang terdiri dari serat-serat berspiral. Ulat-ulat kecil itu disebut oleh para ahli biologi kromosom. Pada kromosom-kromosom inilah terletak beribu-ribu pusat kekuatan dengan berbagai macam struktur biokimia yang khas, yang menjadi sebab dari segala ciri organisme makhluk yang bersangkutan. Satu pusat kekuatan itulah yang disebut gen. Satu gen atau kombinasi dari beberapa gen menjadi penyebab dari satu ciri lahir dari organisme, sedangkan ada pula satu gen yang menjadi penyebab dari adanya beberapa ciri lahir. Sebenarnya, para ahli biologi belum lama berselang mengembangkan alat untuk mengobservasi dan meneliti gen manusia, yaitu mikroskop elektron yang memiliki daya membesarkan hingga 2 juta kali kemampuan mata manusia. Pengetahuan para ahli mengenai gen itu mula-mula berasal dari penelitian terhadap seekor makhluk yang mempunyai suatu susunan inti sel sangat sederhana, yaitu lalat terkenal dengan nama ilmiah Drosophila melanogaster.
Lalat ini hanya memiliki 8 kromosom dalam inti sel. Jadi menurut saya memang manusia itu telah berkembang dari dulu sampai sekarang menurut Charles Darwin. Jadi berkembang biak terus bentuknya tuh dari dulu sampai sekarang tuh akan makin lama tuh makin berubah gitu. Yang kedua adalah perubahan dalam proses keturunan. Dalam uraian di atas terbukti bahwa suatu ciri yang berasal dari suatu nenek moyang laki-laki atau perempuan tidak pernah dapat dicampur, tetapi selalu tetap dapat tersimpan dalam gen atau yang diturunkan dan disebarkan kepada berpuluh-puluh generasi, bahkan beratus-ratus generasi berikutnya. Hanya kekuatan dari gen lain yang dominan akan menyebabkan bahwa ciri-ciri tersebut tidak tampak lahir. Sungguh pun demikian, dalam kenyataan kita lihat bahwa kelompok-kelompok manusia yang mula-mula berasal dari sepasang nenek moyang dalam proses berkembang biak selalu mulai juga menunjukkan perbedaan ciri-ciri. Tentu timbul pertanyaan, apakah sebenarnya sumber kekuatan yang menyebabkan proses percabangan? Itu apabila gen dari nenek moyang masih tetap tersimpan. Percabangan A. Poteniar ilmu ad phyloi ini terjadi karena beberapa proses evolusi menurut analisis para ahli biologi dapat dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah proses mutasi, proses seleksi dan adaptasi, dan yang ketiga adalah proses menghilangnya gen secara kebetulan, random, genetik, dan lain-lain. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi, saya akan lanjutkan dengan yang C, evolusi primata dan manusia. 1. Proses percabangan makhluk primata. Manusia merupakan suatu jenis makhluk cabang dari semacam makhluk primata yang telah melalui proses evolusi. Soal asal mula dan proses evolusi makhluk manusia itu secara khusus dipelajari dan diteliti oleh suatu ilmu dari antropologi biologi, yaitu ilmu paleoantropologi. Ilmu tersebut meneliti fosil tubuh manusia yang terkandung dalam lapisan-lapisan bumi. Namun, karena manusia seperti yang telah kita pelajari tadi, hanya merupakan suatu cabang yang paling muda dari makhluk primata itu, maka soal asal mulanya dan proses evolusinya tidak dapat dilepas dari seluruh proses percabangan dari makhluk-makhluk primata. Walaupun masih terdapat banyak perbedaan pendapat antara para ahli paleoantropologi mengenai berbagai aspek dari proses percabangan itu, tetapi akhir-akhir ini mereka telah sepaham mengenai garis besar proses tersebut. Selain menganalisa data mengenai fosil-fosil kera dan manusia yang tersimpan dalam lapisan bumi, mereka juga mempergunakan data ilmu lain seperti paleogeografi dan paleokologi, serta metode analisis potasium argon dari ilmu geologi. Menurut penelitian paling akhir, manusia pertama dari suku primata muncul di muka bumi sebagai suatu cabang dari makhluk mamalia sudah kira-kira 70 juta tahun yang lalu, di dalam suatu zaman yang oleh para ahli geologi disebut kala Paleoson tua. Dalam masa yang amat lama, manusia primata induk tadi bercabang lebih lanjut ke dalam berbagai subsuku dan infrasuku khusus, dan diantaranya telah terjadi proses percabangan antara keluarga kera besar, maksudnya dari keluarga homonoid yang merupakan anggota makhluk nenek moyang manusia. Rupa-rupanya telah terjadi paling sedikit 5 proses percabangan. Percabangan yang tertua timbul kira-kira 30 juta tahun yang lalu dalam kala Eoson akhir, merupakan percabangan yang mengevolusikan kera gibbon. Cabang yang timbul kemudian para pemulaan kera Miocene kira-kira 20 juta tahun yang lalu adalah kera atau orang utan. Daerah asal orang utan adalah konon Afrika Timur yang ketika itu masih menjadi satu dengan daerah Arab, hingga terletak lebih dekat pada Asia Selatan daripada sekarang. Jadi kayak orang utan tuh perkembangan dari kera atau semacamnya menjadi kayak orang utan terus tersebar di seluruh dunia kayak gitu. Jadi cabang ketiga adalah sejenis makhluk yang menurut perkiraan para ahli menjadi nenek moyang manusia. Percabangan ini terjadi kira-kira 10 juta tahun yang lalu pada bagian terakhir dari kala Meson. Fosil-fosil manusia ini menunjukkan sifat-sifat yang lain daripada yang lain, yaitu ukuran badan raksasa yang jauh lebih besar daripada kera gorila yang hidup sekarang.
Fosil-fosil itu ditemukan di Bukit Siwali di kaki Gunung Himalaya dekat Simala, di sebuah kedai jamu Cina di Hong Kong, dan di Lembah Bengawan Solo di Jawa. Oleh para ahli, fosil-fosil itu kini disebut Gigantropus, kera manusia raksasa. Peneliti itu kayak banyak menemukan fosil-fosil kera raksasa di berbagai tempat, yang membuat mereka percaya bahwa perkembangan kera itu menjadi semakin besar gitu. Yang kedua, kita masuk makhluk primata pendahulu manusia. Kira-kira seabad yang lalu para ahli biologi dan paleoantropologi masih mengira bahwa asal-usul nenek moyang manusia itu dapat dipecah apabila telah ditemukan sejenis makhluk yang merupakan penghubung antara kera dan manusia dalam silsilah hidup. Jadi hal terpenting harus dilakukan para ahli tersebut adalah mencari makhluk yang penghubung hilang dalam silsilah perkembangan alam makhluk di muka bumi. Seperti para peneliti itu mencari asal-usul atau bagaimana mulanya terjadi adanya makhluk di bumi ini. Sekarang dengan kemajuan di bidang ilmu-ilmu paleoantropologi dan geologi, konsepsi para ahli mengenai missing link itu sudah berubah. Makhluk itu sudah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berada di antara kera dan manusia, tetapi sebagai seekor makhluk pendahuluan atau makhluk hidup yang mendahulu baik kera besar maupun manusia. Makhluk induk kedua adalah Gigantropus yang telah dijelaskan sebelumnya, hidup pada akhir kala Miosen lebih kurang 10 juta tahun yang lalu. Pengetahuan para ahli mengenai wujud, sifat-sifat, dan penyebaran makhluk kera raksasa ini masih terlampau sedikit karena terbatasnya jumlah fosil yang ditemukan untuk menelitinya. Jadi para peneliti itu belum merasa pasti karena fosil-fosil kera raksasa ini tuh masih jarang ditemukan, baru berada di 3 tempat tadi, yaitu ada di Jawa dan di 2 tempat lainnya, sehingga para peneliti itu belum bisa memastikan apakah kera besar atau kera raksasa itu benar-benar ada atau tidak. Yang ketiga, bentuk-bentuk manusia tertua. Bumi Indonesia telah memberi banyak sumbangan pada dunia ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah asal mula manusia, karena di dalam kandungannya ditemukan bekas-bekas manusia yang tertua. Pada tahun 1898, seorang dokter Belanda, Egon de Boys, telah menemukan sekelompok tengkorak atas, rahang bawah, dan sebuah tulang paha di lembah Sungai Bengawan Solo, dekat desa Kedua Brubus, dan di dekat desa Trinil di Jawa Timur. Tengkorak atas tersebut seolah-olah sebuah tengkorak seekor kera besar. Isi otaknya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jenis kera manapun yang terkenal sekarang, akan tetapi jauh lebih kecil daripada isi otak manusia. Giginya pun menunjukkan sifat manusia, sedangkan bentuk tulang pahanya menunjukkan bahwa makhluk itu berdiri tegak. Du Bois memberikan nama Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak, pada fosil itu, dan menganggapnya sebagai contoh nenek moyang manusia zaman sekarang. Setelah penemuan Du Bois di Trinil yang dalam dunia ilmu paleoantropologi menjadi sangat terkenal, tahun-tahun kemudian masih banyak ditemukan lagi fosil-fosil jenis Pithecanthropus. Sebelum pecah Perang Dunia Kedua telah ditemukan lebih dari 20 fosil, dan diantaranya ada suatu rangkaian penemuan yang juga menjadi terkenal sekali, yaitu rangkaian penemuan antara 1931 dan 1934 berupa 14 fosil Pithecanthropus yang terdiri dari 12 tengkorak dan 2 tibia di dekat desa Ngandong, juga di lembah Bengawan Solo di sebelah utara Trinil, oleh seorang ahli geologi Jerman bernama G.H.R. von Koningswald. 12 ahli paleoantropologi Indonesia, Tengku Jacob, yang meneliti ke-14 fosil itu secara mendalam sekali, menyebutnya Pithecanthropus solensis. Semua fosil tersebut tidak terletak di tempat yang semula, tetapi telah terbawa oleh arus sungai dan diletakkan di tempat penemuannya, yang dengan demikian merupakan tempat penemuan deposit atau situs sekunder. Jadi itu kayak para ilmuwan tuh berlomba-lomba untuk mencari hasil penemuan itu, tapi sebenarnya tuh kayak fosil itu tuh tidak sebenarnya ada di tempat itu, tapi dia tuh sebelum itu tuh terbawa arus sungai, baru dia sampai ke tempat penemuan tersebut.
Ada beberapa bentuk tulang tengkorak manusia dapat kita lihat di makalah saya. Baiklah, saya akan lanjutkan. Dalam usahanya untuk memburu berbagai macam binatang yang sering jauh lebih kuat dan cepat daripadanya, makhluk Pithecanthropus dapat terpaksa mengembangkan suatu sistem pembagian kerja di antara individu dalam kelompok berburu yang kecil itu. Sistem pembagian kerja hanya dapat menjadi makin kompleks bila komunikasi antara warga kelompok dapat ditingkatkan menjadi bagian lama. Kompleks pula, bahasa juga menyebabkan otak lebih berkembang. Begitu juga sebaliknya. Karena itu Tengku Jakob menganggap bahwa kedua unsur dalam kehidupan manusia, yaitu akal dan bahasa, merupakan landasan yang memungkinkan kebudayaan berevolusi. Makhluk yang telah mempunyai kebudayaan itulah yang baru dapat disebut makhluk manusia secara penuh. Jadi kalau menurut Tengku Jakob itu kayak bahasa dan akal tuh jadi landasan disebutnya makhluk manusia. Jadi kalau misalnya dia nggak ada akal atau bahasa yang jelas, dia tidak bisa disebut sebagai makhluk manusia. Yang keempat, bentuk manusia dat kala Peterson muda. Fosil-fosil manusia yang berasal dari kala Pleistocene muda yang berumur kira-kira 200 tahun berjumlah amat banyak dan terdapat di berbagai tempat di dunia. Fosil-fosil tersebut bukan hanya berupa tengkorak, melainkan banyak juga berupa kerangka yang lengkap. Salah satu ditemukan pada tahun 1856 dalam suatu gua di lembah Sungai Nieder dekat kota Düsseldorf, Jerman, dan menjadi terkenal dengan nama Homo neanderthalensis, manusia dari lembah Nieder. Jadi banyak ditemukan fosil-fosil di lembah tadi dan menjadi objek penelitian juga. Yang kelima, manusia sekarang atau Homo sapiens. Bekas-bekas Homo sapiens yang tertua juga terkandung dalam lapisan-lapisan Pleistocene muda, yang berarti bahwa manusia itu hidup pada akhir kala glasial terakhir atau kurang lebih 80.000 tahun yang lalu. Lapisan-lapisan bumi yang terjadi dalam akhir dan sesudah kala glasial terakhir memang tidak lagi mengandung fosil manusia yang berbeda bentuknya dari manusia sekarang. Mulai zaman setelah itu, yaitu zaman Holocene, semua penemuan fosil manusia ditemukan bersama bekas-bekas kebudayaan dan mulai menunjukkan perbedaan keempat ras pokok yang pada saat itu menduduki muka bumi ini, yaitu ada A, ras Australoid yang hampir kandas dan kini sisanya masih hidup di daerah pedalaman benua Australia. Yang B, ras Mongoloid yang kini malahan merupakan ras yang paling besar jumlahnya dan yang paling luas daerah penyebarannya. Makhluk manusia Homo sapiens yang pertama-tama menunjukkan ciri ras Australoid adalah manusia yang fosilnya ditemukan di desa Wajak di lembah Sungai Brantas dekat Tulungagung, Jawa Timur, bagian selatan. Jadi banyak manusia Homo sapiens yang pertama-tama menunjukkan ciri-ciri ras Mongoloid adalah makhluk yang fosilnya ditemukan dekat Juaconti, tempat ditemukan fosil Pithecanthropus pekines eurydice sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Makhluk manusia Homo sapiens yang pertama-tama menunjukkan ciri-ciri ras Negroid adalah makhluk yang fosilnya ditemukan di tengah-tengah gurun Sahara di dekat Aselar, kira-kira 400 kilo sebelum timur laut Timbuktu. Menurut para ahli paleoantropologi, makhluk Homo sapiens Aselar ini yang dianggap nenek moyang dari ras Negroid hidup hanya kira-kira 14.000 tahun yang lalu. Yang D, aneka ragam manusia. 1. Salah paham mengenai konsep ras. Apa itu maksudnya? Selanjutnya saya akan menjelaskan. Makhluk manusia yang hidup dalam berbagai macam lingkungan alam di seluruh muka bumi menunjukkan beragam ciri-ciri fisik yang nampak nyata. Ciri-ciri lahir seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk bagian-bagian wajah, dan sebagainya menyebabkan timbulnya pengertian ras atau golongan manusia yang berdasarkan berbagai ciri fisik secara umum. Dalam sejarah bangsa-bangsa, konsepsi mengenai beragam ciri fisik manusia itu telah menyebabkan banyak kesedihan dan kesengsaraan karena suatu salah paham besar yang hidup dalam pandangan manusia berbagai bangsa. Seperti kesalahpahaman
kalau sekarang tuh dibilangnya tuh kayak rasis gitu, karena kayak perbedaan ras, gender itu menjadi sangat menonjol sekarang. Betapa besar kesengsaraan yang diakibatkan oleh pendirian itu telah kita ketahui semuanya, dan betapa besarnya kesengsaraan yang ditimbulkan oleh gejala diskriminasi ras seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan lain-lain telah kita ketahui juga, dan itu terjadi saat ini. Walaupun banyak sudah pendukung untuk menghentikan rasis ini, tapi tanpa kita sadari pun masih banyak terjadi rasis di berbagai benua. Metode yang kedua adalah metode-metode untuk mengkelaskan aneka ras manusia. Untuk suatu waktu yang lama, masalah bagaimana caranya pengklarifikasian atau penggolongan beragam ras manusia di dunia menjadi pusat perhatian yang terpenting bagi ilmu antropologi fisik. Dalam hal itu, para sarjana terutama memperhatikan ciri-ciri lahir atau ciri-ciri morfologi pada tubuh individu-individu berbagai bangsa di dunia. Ciri-ciri morfologi itu yang dalam praktik merupakan ciri-ciri fenotip, terdiri dari dua golongan, yaitu ciri-ciri kualitatif seperti warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya, dan B, ciri-ciri kuantitatif seperti berat badan, ukuran badan, indeks, dan sebagainya. Untuk mengukur ciri kuantitatif tadi secara teliti, dalam ilmu antropologi fisik telah berkembang metode-metode pengukuran yang selalu dipertajam yang disebut metode-metode antropometri. Metode klarifikasi yang hanya berdasarkan morfologi ini kemudian ternyata kurang memuaskan, karena himpunan ciri-ciri pada individu suatu kelompok manusia selalu terbukti sedemikian kompleksnya hingga sukar dicakup ke dalam golongan-golongan khusus. Baiklah, yang ketiga, salah satu klarifikasi dari beragam ras manusia. Mengenai ras manusia, ada banyak sistem klarifikasi yang berasal dari berbagai sarjana terkenal. Semua klarifikasi itu masih berdasarkan metode-metode morfologis yang lama, karena metode-metode klarifikasi baru yang berdasarkan frekuensi gen yang tertentu itu masih dalam taraf perkembangan dan belum dilakukan secara luas. Adanya berbagai sistem klarifikasi itu disebabkan karena tiap sarjana menggunakan salah satu ciri tertentu sebagai dasar klarifikasinya, sehingga ada misalnya klarifikasi Carolus Linnaeus yang mempergunakan warna kulit sebagai ciri terpenting dalam sistemnya, dan ada beberapa yang lain itu menggunakan beberapa klarifikasi yang ditonjolkannya itu berbeda-beda. Yang tadi itu kayak warna kulitnya, ada yang warna rambutnya, atau bentuk wajahnya, atau berat badannya, atau masalah ukurannya. Baiklah, kita lanjut pada organisme manusia. Yang pertama, organ manusia dan organ binatang. Makhluk manusia adalah makhluk yang hidup dalam kelompok dan mempunyai organ yang secara biologis sangat kalah kemampuan fisiknya dengan jenis-jenis binatang berkelompok lain. Walaupun demikian, manusia telah berevolusi paling jauh jika dibandingkan dengan makhluk lain. Otak manusia telah dikembangkan oleh bahasa, tetapi yang juga mengembangkan bahasa mengandung kemampuan akal, yaitu kemampuan untuk membentuk gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang makin lama makin tajam untuk memilih alternatif tindakan yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia. Bahasa yang menyebabkan manusia tidak hanya dapat belajar mengenai keadaan sekitar dengan mengalami secara konkret peristiwa yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tadi. Contohnya, sebagai manusia kita tahu bahwa gigitan ular berbisa membawa maut, walaupun kita mungkin belum pernah mengalami peristiwa digigit ular atau secara konkret melihat manusia lain digigit ular berbisa. Pengetahuan tadi kita memiliki karena manusia lain pernah menceritakan mengenai bahaya ular berbisa itu kepada kita, dan cara untuk menceritakan pengetahuannya kepada kita itu sudah tentu dengan menggunakan bahasa. Dengan demikian, bahasa manusia itu mengabstraksikan dan menyimpan tiap pengetahuan baru ke dalam lambang vokal atau kata-kata baru yang makin lama makin banyak jumlahnya. Dengan demikian terjadi benih-benih bagi sistem pembagian yang sebaliknya merupakan benih bagi sistem deferensi atau sistem bagian kerja. Kemampuan semua panca indera menyebabkan itu tidak dapat lari, loncat, memanjat pohon, tenggelam dalam air, ataupun terbang seperti hal jenis-jenis binatang tentu lainnya. Dengan adanya pengaturan antara individu-individu dalam kelompok-kelompok dan dengan adanya peralatan hidup, maka cara makhluk manusia mencari dan memproduksi pangannya dilakukan juga dengan sistem-sistem tertentu di mana terdapat pembagian kerja antara berbagai tahap atau teknik memproduksi pangan dan peralatan hidupnya itu.
Kita lanjut. Walaupun organ manusia memang kalah kemampuannya dengan banyak jenis binatang berkelompok lainnya, namun kemampuan otaknya yang kita sebut akal budi itu telah menyebabkan perkembangan sistem yang dapat membantu dan menyambung keterbatasan kemampuan organnya itu. Keseluruhan dari sistem-sistem itu yaitu A. Sistem perlambangan vokal dan bahasa, B. Sistem pengetahuan, C. Organisasi sosial, D. Sistem peralatan hidup dan teknologi, E. Sistem mata pencarian hidup, F. Sistem religi, dan G. Kesenian adalah yang disebut kebudayaan manusia. Kebudayaan manusia tidak terkandung dalam kapasitas organnya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari makalah saya yang telah panjang lebar saya jelaskan. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain, karena manusia memang diciptakan dengan berbagai kesempurnaan dari Tuhan. Namun dalam hal ini menurut ilmuwan Charles Darwin bahwa manusia memiliki proses evolusi yang diawali dari primata atau sejenis kera hingga akhir dari evolusinya menjadi yang paling sempurna, yaitu manusia. Manusia paling sempurna atau sekarang ini disebut dengan Homo sapiens. Hingga hari ini manusia selalu dikaji dan diteliti dan dari berbagai aspek. Manusia juga digolongkan dengan jenis-jenis ras, yaitu ras Caucasoid, Mongoloid, Australoid, Negroid, dan ras khusus. Dan manusia berkembang dengan bahasa, tetapi juga manusia mengembangkan bahasanya dengan akal. Saran-saran yaitu dari pembahasan makalah di atas kita dapat mengetahui bahwa di antara beberapa macam pembahasan kita dapat mengambil manfaat. Maka dari itu mari kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin dari beberapa kegunaan mempelajari makhluk manusia. Manusia sebagai makhluk tidak lepas dari budaya atau kebudayaan. Maka manusia setidaknya harus betul-betul membudayakan hal-hal positif supaya menjadi ciri-ciri budaya yang positif di mata bangsa lain. Manusia Indonesia terkadang lebih banyak dicirikan oleh kebudayaan yang negatif yang menimbulkan ciri khas, maka manusia Indonesia supaya dipandang baik oleh bangsa lain harus membudayakan hal-hal yang positif dan membuang hal-hal atau kebudayaan yang negatif. Baiklah, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi saya karena saya hanya manusia biasa. Saya sudahi dengan terima kasih.